Jangan sifat malaikat. Ada orang terkadang kalau kita sebut kadang bagian itu tahu bawang ini tarik koile sifat kalau dia tidak ada sifat tahu kalau kamu sifat. Jadi dia beri bapak ibu sekalian kemampuan ini kalau kita mengetahui ada pun nama tanda cita-cita tapi sifat pemulatan. Ada pun nama tanda cita-cita tapi sifat mereka tapi cukup kemampuan ditomong kalau kita sifat tak korek berubah tahu ibu sifat ada sifat lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asyrafa hadhihi ummata bi khairin nabiyyin mursil wa aqrana bi khairin billahi munzil wa atammaha bi khairin surah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-jalal. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Camat Panitia Biasa, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panitia Biasa, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, sekaligus kita doakan adalah pengurus besar Masjid Jami' Baitul Qadar, Bapak Ibu, para jamaah, para ulama yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah yang mempertemukan kita sesungguhnya di Masjid Baitul Qadar ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kita tidak mengikuti ajaran dakwah Nabi, bisa dipastikan kita tidak berada di tempat ini. Oleh karena itu, mudah-mudahan keberadaan kita di Masjid Baitul Qadar ini sebagai tanda akan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita memperingati kelahiran beliau. Kalau di dalam bahasa Indonesia disebut dengan maulid. Padahal sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, maulid itu bahasa Arab. Kalau orang Arab mengatakan maulid, berarti tempat lahirnya seseorang. Jadi kalau maulidnya Nabi berarti Makkah yang dimaksud. Nah, sama dia Nabi Isa di dalam bangsa kejadian. Maka dari maulid Rasul berarti tempat lahirnya Nabi, yakni Makkah. Kalau orang mengatakan maulud,
berarti orang yang dilahirkan yang dimaksud. Jadi kalau dari maulud berarti Rasulullah yang dimaksud. Ada juga bahasa orang kita maulud, bahasa Bugis maulud itu beda. Umat yang lain maulud berarti silalona jadi. Tapi umat yang maulud berarti berkelana tidak dina. Kembali pada bahasa Arab. Tapi kalau orang mengatakan hari kelahiran, biasanya mereka mengatakan milad. Yang biasa maksudnya milad. Arti milad itu hari kelahiran. Maulud berarti orangnya. Maulid itu berarti tempatnya. Yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu sekalian, kenapa Rasulullah itu sampai hari ini yang selalu kita peringati adalah hari lahirnya? Tidak pernah kita memperingati hari matinya. Mestinya hari matinya juga kita peringati, nasabah mati apalagi kita juga ada yang biasa. Kemana kita mau pergi? Bila saya mau menghadiri acara apa? Acara memperingati malam 100 kali almarhum. Sebab ada jadi nama kita memperingati hari lahirnya almarhum, berarti memperingati hari matinya almarhum. Kira-kira apa masalahnya? Jadi Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya Nabi itu dakwanya sampai hari ini itu tetap senantiasa hidup. Karena Nabi dakwah Nabi. Ajarannya Nabi sampai hari ini juga tetap hidup. Mukjizat yang Nabi terima dari Allah sampai hari ini juga masih hidup. Dengan demikian ulama mengatakan sebenarnya Nabi itu tidak mati. Yang memang tidak bisa kita lihat adalah jasadnya, tetapi ajarannya, mukjizatnya, dakwanya itu masih senantiasa hidup sampai hari ini. Makanya inilah yang menyebabkan setiap kita memperingati hari lahirnya Nabi, maka ini yang kita peringati, bukan hari matinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya itu Nabi tidak pernah ada satupun umatnya mengatakan almarhum Nabi Muhammad. Yaitu Nabi Muhammad almarhum Nabi Muhammad. Jadi umat dari almarhum Kota Muhammad tidak muat. Jadi umat dari almarhum Tuan Guru Muhammad tidak betul. Tapi umat dari almarhum Nabi Muhammad tidak pernah kita dengar. Kalau memang Nabi pada hakikatnya tidak mati, maka memang ada dalam hadis Nabi mengatakan sesungguhnya para nabi itu hidup di dalam kuburnya. Innal anbiya'a hum ahya'un fi quburihim aw kama. Jadi itu nabi-nabi kuburan kedalam kubur dan sabaliga dan tanah. Maka Allah Ta'ala dalam hadis al-Qudsi, inni haramtu 'ala al-ardi an ta'kula ajsad al-anbiya. Wa harama minas as-salai man rai tubuh kasara nabi-nabi. Maka kenapa kita kalau kita siarah ke makamnya Nabi, ke kuburannya Nabi, tidak dianjurkan untuk
mengucapkan Assalamualaikum. Ulama sepakat tidak ada satu pun yang memberikan salam kepada Nabi kecuali pasti Nabi menjawab salamnya. Pada waktu ini otomatis. Kenapa Nabi mengajari kita setiap kita melewati kuburan, kita dianjurkan untuk memberi salam kepada orang mati. Kepikir-pikir ini baru ini bisa jadi turunnya jawab. Apalagi kalau jawab ini pasti lagi berbahaya ini pada jawab itu dari segini. Maka Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam seorang yang memberi salam ke orang yang sudah mati di alam kuburnya, maka pada saat itu Allah akan mengembalikan rohnya, nyawanya sekejap untuk menjawab salam orang-orang yang melewati kuburan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi itu sudah sekian ribu tahun yang lalu sampai hari ini yang kita peringati adalah hari Nabi. Nabi itu Bapak Ibu sekalian lahir sekitar tahun 571 Masehi. Sekitar 570 Masehi. Sekarang sudah 2023. Dikurang 571 berarti kurang lebih 1452 tahun yang lalu. Sisa kuning 452 tahun lebih. Makanya kita rapi batu kue. Nah ya dia bagaimana ia tidak pernah putus disebut namanya oleh penduduk bumi ini. Bayangkan. Kamu tahu sisa punya apa ada 52 tahun lebih lagi waktu kue sebenarnya ramai mobil saja. Nah ia kalau ada mobil saja bukan main-main Bapak Ibu sekalian. Yang menyebut nama Nabi itu sampai hari ini bukan cuma puluhan, bukan hanya ratusan, bukan hanya jutaan, tetapi miliaran. Bayangkan berapa umatnya Nabi kira-kira? Ada data statistik mengatakan umatnya Nabi tidak mampu kurang lebih jumlahnya 2 miliar. Bayangkan 2 miliar umatnya Nabi tidak kurang lebih sekarang. 1 miliar saja dari 2 miliar itu yang menyebut namanya Nabi sekali dalam sehari, berarti ini Nabi disebut namanya setiap hari minimal 1 miliar. Tanya ini bapak-bapak, ibu-ibu, tak pernah biasa tak cinggi miliar bila kesesok. Ibu-ibu, ya semua cara biasa adalah kita. Berapa kali kita sebut namanya suami kita hari ini? Daripada dia, tampilnya pun disebut di sini pula. Kita yang bapak-bapak, berapa kali kita sebut namanya istri tak sampai hari ini? Oleh pada akan tinggi matu bisa baik terapi asal langsung. Tak pasti terapi asal masih Mario mempelajari. Nabi itu bisa dibayangkan setiap waktu, setiap saat selalu disebut namanya oleh penduduk kolong bumi ini Bapak Ibu sekalian. Inilah orang yang paling mulia, betul. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah itu dilahirkan di Makkah, meninggal di Madinah, lalu kemudian dikubur di Madinah. Ada orang yang bertanya, kenapa Rasulullah itu lahir di Makkah, tapi ketika dia mati justru dikuburkan di Madinah? Maka dia kembali di kampungnya. Kenapa tidak dikembalikan di kampung halamannya yang di dalam Makkah? Penjelasan para ulama, sesungguhnya Nabi itu asli
asli Makkah juga asli Madinah. Dari pihak kakeknya Nabi itu asli Makkah, dari pihak neneknya Nabi itu asli Madinah. Siapa orang tuanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi itu orang tuanya namanya Abdullah. Siapa orang tuanya Abdullah? Namanya Abdul Muttalib. Nama aslinya adalah Syaibah. Jadi Abdul Muttalib itu bukan nama asli Bapak Ibu sekalian, tapi nama aslinya Abdul Muttalib adalah Syaibah. Kenapa nama aslinya Abdul Muttalib Syaibah? Karena ketika Abdul Muttalib itu lahir, langsung sebahagian rambutnya memutih, ubanan. Kalau putih saya bermakna, maka dari Allah itu makna Syaibah yang berarti rambut yang putih, seperti dalam ayat Al-Quran surah Maryam, ya, ketika Nabi Zakaria mengatakan inni wahana al-'azmu minni wasta'ala ar-ra'su syaiban wa lam akun bi du'aika rabbi syaqiya. Ya sebuah makhluk yang berlaku na yakin dengan kebetulanmu di lolo ini, itu doa Nabi Zakaria. Jadi Yero Abdul Muttalib nama aslinya adalah Syaibah. Siapa yang melahirkan Syaibah? Nikah sudah pemaburannya Syaibah. Ditambah Hisham. Ini Hisham juga bukan nama asli. Pertama nama aslinya Hisham adalah Mughirah. Kenapa orang tuanya Hisham menamai anaknya Hisham padahal Mughirah nama aslinya? Karena ini anak sejak kecil agi-agi namre pasti orang beda campur riwayat. Manre bangga dari riwayat. Manre roti apa campur riwayat. Manre barungko na campur riwayat. Ote-ote na campur riwayat. Pokoknya dia kata namre pasti campur riwayat. Maka kita lagi itu waktu bisa. Kalau boleh campur. Dibuat kedua itu artinya di dalam bahasa. Nah, Hisham inilah Bapak Ibu sekalian, seorang pedagang, sebagai itu lain rata-rata adalah pedagang. Bahkan di dalam Al-Quran itu ada ayat surah Quraisy, li'ilaafi Quraisyin ilaafihim Rilat asyidai wassaid, tentu campakna. Ulama mengatakan yang pertama kali mengajari orang-orang Arab itu berdagang ke luar kota adalah seorang laki-laki yang bernama Hisham atau Mughirah. Dia dari Rehe lalu untuk dan minta sallallahu alaihi wasallam. Namanya orang berdagang, setiap kali dia keluar kota berbulan-bulan dia pergi, berbulan-bulan dia baru sampai kembali ke tanah Mekah. Akhirnya apa? Waktu Nabi di tanah Syam, ini Hisham transit di kota Madinah. Lepas di kota Madinah istirahat, aku dirumi kasih imam umrai Allah salma di Amru. Dia bersama di Amru. Salma binti Amru adalah seorang gadis Madinah asli. Waktu Nabi Tahu Hisham, maka ilalah Nabi Hisham boleh juga ini. Kira-kira bahasa anak mudanya lah yang lo ternyata dia Hisham jatuh cinta sama perempuan yang bernama Salma binti Amru. Ternyata dia bersama diam-diam juga suka terhadap Amru Hisham, maklum pada kami ini. Akhirnya inilah yang menikah Hisham dengan Salma binti Amru. Tidak lama kemudian melahirkan anak, di antara anaknya adalah Abdul Muttalib. Ia nama Abdul Muttalib
Jadi yang adalah Abdullah dari sekian banyak juga anaknya. Ada yang mengatakan Abdul Muttalib itu 10 anak nurani, 6 anak nama Quraisy. Jadi itu jadi ambil. Namanya orang Arab, atau Eropa, untuk resmi. Inilah Abdul Muttalib melahirkan anak bernama Abdullah, dan inilah Abdullah yang ditakdirkan oleh Allah melahirkan seorang anak bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari situlah kenapa Nabi Muhammad itu ketika dia lahir di Makkah, ketika dia meninggal dikebumikan di Madinah, karena Madinah sebenarnya adalah tanah leluhurnya juga dari pihak neneknya bernama Salma binti Amr. Ini yang pertama Bapak Ibu saya. Mesti sepakat ini sebenarnya pokok ini. Saya ini diberi kesempatan untuk bicara sampai jam berapa? Ketika itu di 10 menit. Kira-kira jam berapa kita selesai ini? Mesti sepakat di Bapak Ibu sekalian, supaya saya juga bisa men-setting apa yang mesti saya sampaikan. Nanti saya jam 8. Berarti 50 menit. Lambe-lambemu baca masuk. Wah ini akan ingat di bawah. Insya Allah berjauh-jauh akan kau betul. Jadi bercoki curang dan kau pilih mereka. Maka aja saling berkat. Saya lanjut Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Jadi Nabi Muhammad itu asli Madinah, asli Makkah, asli Madinah. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, Muhammad itu artinya adalah orang yang terpuji sesuai dengan namanya. Tahu kalian berarti orang yang terpuji. Siapa itu Nabi siapa yang ada dasarnya. Inilah Nabi yang namanya lebih daripada satu. Ada hadis mengatakan Nabi itu memiliki sekitar 5 nama. Yang pertama Ahmad, yang kedua Muhammad, yang ketiga Al-Mahdi, yang keempat Al-Hashim, yang kelima Al-Aqib. Itu Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin, sampai seterusnya. Kebanyakan ulama mengatakan Yasin itu bukan nama orang, tapi memang ada sebagian kecil ulama mengatakan Yasin yang dimaksud adalah Nabi, sama dengan Taha. Itu bukan nama orang sebenarnya, tapi huruf al-muqatta'ah di dalam ilmu tafsir. Yang saya yang dinai Ahmad, Muhammad, Al-Mahdi, Al-Hashim, Al-Aqib. Apa artinya Ahmad dan Muhammad? Ahmad Muhammad artinya adalah yang terpuji. Apa artinya Al-Hashim? Al-Hashim artinya adalah orang yang akan memimpin semua manusia ketika dunia ini sudah kiamat. Alena matu pimpinan di sini kawin. Pak Barisiman ini tidak ada orang yang paling depan berdiri di garda paling depan kecuali adalah Nabi Muhammad. Dia yang akan memimpin. Aku yang masih kini pemelataan pimpin kita masukkan. Nasabahnya berbeda. Salah satu kelebihannya yang pertama yang Allah berikan adalah tidak ada satu orang yang bisa masuk surga seluruh Nabi masuk surga. Dia kalau mereka masuk surga, Nabi Qur'annya dan minta kau mulai ini. Itu surga itu pintunya. Maka pintunya surga itu pajangan.
surga, mimpi bawah disuruh kita berjalan. Dari kebajaran atau pintunya, dari dulu taman surga itu dilewati pintunya dan tidak bisa kita melewati pintu kecuali diizinkan oleh penjaganya surga itu namanya malaikat ridwan. Karena sehabisnya kelak nanti Nabi itulah yang pertama akan mengetuk pintunya surga. Maka dari malaikat Mari ingat sama ketuk-ketuk itu disebutkan di dalam hadis. Maka dari Muhammad ia nasab ketuk Muhammad sebut. Maka dari malaikat ridwan, inilah yang diperintahkan oleh Allah kepadaku, tidak akan pernah membuka pintu surga kepada siapapun kecuali seorang yang bernama Muhammad. Maka silakan engkau Muhammad memasuki pintu surga ini, karena inilah pintu pertama dibuka untukmu dan untuk umat. Ini kelebihan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua kelebihannya, Bapak Ibu sekalian, tidak mungkin kita bisa mendapatkan cintanya Nabi kalau kita tidak mengikuti Rasulullah. Syarat untuk bisa mendapatkan cintanya Allah adalah harus menjadi umatnya Nabi Muhammad. Siapa yang mengatakan demikian? Allah sendiri yang mengatakan di dalam Al-Quran. Ada ayat turun kepada Nabi mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Kenapa ayat ini turun kepada Nabi? Karena sebelum ayat ini turun, banyak sekali orang dari penduduk Makkah dan Madinah mendatangi Nabi dan mengaku di hadapan Nabi bahwa kami wahai Muhammad mencintai Allah. Rasul Muhammad ini karena sendiri oleh Makkah oleh Madinah pada itu dimana Allah Taala. Itu penyampaiannya mereka. Ternyata yang namanya cinta itu harus ada buktinya. Dan kalau ada bukti, apa buktinya? Maka tidak ada itu. Itu cinta kawin-kawin. Jadi dia sebagai bukti mesti terbuktinya. Nah iya dapat hukum pengamatan kalau dia minta. Jadi ayat yang berkata, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni." Katakanlah Muhammad kepada mereka yang datang kepadamu mengaku bahwa kami mencintai Allah. Kalau betul-betul kalian mencintai Allah, in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, mesti mengasihi kemuliaan. Itulah maka yang berikutnya Imam Ibnu Sirin, ayat ini adalah ayat persatuan. Kenapa disebut ayat persatuan? Karena ini ayat menekankan bahwa setiap hamba itu harus mencintai Allah. Yang kedua, cintanya seorang hamba kepada Allah ada tandanya. Dan setelah tanda itu dilakukan, pasti cinta itu ada hasilnya. Makanya disebut ayat ittihad. Jadi setiap orang itu harus mencintai Allah. Dan cintanya seorang hamba kepada Allah ada tandanya. Dan ketika seseorang mencintai Allah disertai dengan tandanya, engkau wasyirina karena semua Allah. Maka Allah Ta'ala fattabi'uni, ikutilah aku, itu Nabi yang dimaksud. Yuhibbukumullah, pasti Allah akan mencintai kalian. Dari syarat cintanya Allah mutlak adalah harus mengikuti Nabi Muhammad. Maka dia menuju sini zaman-zaman dari itu mengaku di bawah materi aku kapuala dan bawah menurut sampai kemudian di sampai itu ini. Dia tidak mungkin kita bisa mendapatkan cintanya Allah kalau kita tidak mengikuti Rasulnya.
kita satu-satunya manusia yang bersifat sifatnya Allah. Jadi kalau yang kali masih Papua, maka dia yang masih Papua. Jangan ke masih Papua, tidak pernah kita mendengar pada masih malaikat. Jangan ke sifat malaikat. Ada orang terkadang kalau kita sebut, kadang menjadi tahu bawang ini, tarik koyile sifat, kalau dia dijadi karena sifat orang kamu sifat. Jadi dia beri Bapak Ibu sekalian kemampuan ini kalau kita komen, ada pun nama tanda cita-cita kami sifat pemalataan. Ada pun nama tanda cita-cita kami sifat mereka tapi cukup kemampuan dibangun kalau kita sifat tak korek berubah tahu ibu sifat ada sifat lain. Pak Ketua awalnya sifat tahu. Sifat tahu-tahu. Kamu pun diawana sifat tahu-tahu, bagaimana dibatal? Potong-potongan yang mampu dilakukan kita mesti turun. Maka yang berguna Imam Syafi'i, "Kalau kana hubbuka sadiqan, la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muqim." Seandainya betul cintamu, maka pasti kamu akan menjadi seorang hamba yang taat. Karena sebetulnya yang mencinta terhadap yang dicintai, pasti dia patuh sepatuh-patuhnya. Pada kemarin pengalaman terutama di Tumakwaki, di orang lain 40 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, coba kita yakinkan, waktu tak kalau mengalami lupa. Pasti kok kayak begini. Orang orang ya sering Papua ini juga perubahan. Pakai kota Tolong atau politik, lokasi Papua ini kita. Ini bicara di lokasi kita, osi atau pergi dulu di rumah atau kemana Papua, pokoknya kita rusak untuk lokasi kita kan. Sama Papua ini, dia urusan. Ya, bagi pasar mereka urusan, beri buku mereka urusan, yang penting bantu hidup kita. Itu manusia, Apalagi kalau kita mencintai Allah, mencintai Rasulnya. Maka dia mengatakan, maka dia tidak boleh meminta Umar, wahai Umar, man ahabbun nasi ilaik. Wahai Umar, siapa orang yang paling kamu cinta? Jika sesuatu kami menguji, maka Umar apabila minta ahabbun nasi ilaik wa nafsi ya Rasulullah. Orang yang paling aku cintai ya Rasulullah adalah diriku sendiri. Yang aku nasi dari uji. Sumbangan, lalu kemudian siapa lagi setelah itu? Sumbangan anta ya Rasulullah, baru kemudian engkau yang paling aku cintai ya Rasulullah. Agar sebenarnya la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi. Tidaklah sempurna iman kalian kecuali dia mampu menjadikan cintanya kepadaku pertama sebelum dia mencintai dirinya dan keluarganya. Awatan ini, awatan iman ini silaturahmi Pak Bioli pemerintah lori daripada pemerintah lori barangkali tersibawa anak-anak silaturahmi berarti. Tapi kalau kita dia suku terbaru dari kode pancari di papotimu pertama lori apa papotimu lori itu sudah papotimu lori apa boleh buat? Apa boleh buat? Berarti. Tapi paling tidak Bapak Ibu sekalian, orang yang mencintai Nabi pasti akan ada hal-hal istimewa yang Allah akan berikan kepadanya. Jadi intinya, Nabi itu adalah manusia
yang mensifat-sifatnya Allah. Maka kita lain mengatakan wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh orang yang memiliki akhlak yang paling mulia. Yang terakhir, Abel ini. Kita lupa. Jadi kita lihat apa yang tertulis di depan kita semua Bapak Ibu sekalian. Meneladani Rasulullah dan mencintainya. Kita bicara tentang akhlak. Karena Nabi itu sebenarnya dari sekian banyak keistimewaan yang Allah berikan kepadanya, yang diabadikan di dalam Al-Quran adalah akhlaknya, bukan yang lain. Wa innaka, wow, kalau di dalam bahasa Arab itu lil ibtidah, wow panggilan. Inna itu harfu taukid, la taukid itu istilahnya kalau dalam bahasa Indonesia itu stressing, peneganan, sungguh-sungguh, betul-betul, betul-betul, dia betul-betul. Engkau wahai Muhammad adalah orang yang berbudi pekerti yang mulia. Kesuksesan kita dalam hidup ini Bapak Ibu sekalian sebenarnya kuncinya ada pada akhlak. Pada bagaimana kunci kesuksesan manusia dalam hidup ini ada pada akhlak. Ada seorang ahli syariat mengatakan begini, innamal umamu akhlaquna zakiyah fa'inhum zahabat akhlaquhum zahab. Satu umat itu bisa bertahan selama masih bertahan akhlaknya. Seseorang masih bisa bertahan kalau akhlaknya juga masih ada. Apapun itu, mau bicara tentang umat itu akan bertahan selama akhlaknya masih bertahan. Mau bicara tentang pribadi, orang itu akan tetap bisa bertahan kalau akhlaknya masih ada. Wa in hum zahabat akhlaquhum zahabu. Tetapi ketika akhlak itu hilang, maka semuanya akan hancur. Umat dari kulera kata akhlaknya ada di bawah, kata juga di bawah. Seseorang yang tidak ada akhlaknya, maka doa itu bawah. Dia tidak berpikir. Makanya Nabi itu diutus oleh Allah sebagai penyempurna akhlak yang mulia. Innama bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq. Begitu penting akhlak itu, penting sekali Bapak Ibu sekalian. Seorang ahli matematika ditanya begini, namanya Imam Al-Khawarizmi. Dia Imam Al-Khawarizmi ahli matematika. Ditanya oleh seseorang, dia mengatakan begini, Imam Al-Khawarizmi, kalau ada orang dalam hidupnya pintar sekali, lewat acara dapat siapa kira-kira? Maka Al-Khawarizmi, kalau ada orang begitu pintar, maka saya akan memberikan nilai 10, dapat 10. Itulah angka yang paling tinggi. Waktu kita masih sekolah biasa dapat 10. Terus kalau orang itu pintar, lalu kemudian dia banyak hartanya, Al-Jatoni, Negatoni orang parana, dapat siaga, maka dia dapat 100 dan setawana. Al-Jatoni, Negatoni orang parana, Negatoni bangkana, maka bagiannya sisi 10. Jadi komandan pangkalan, mereka orang parang, komandan orang berarti dapat 1 kilo.
Tapi bangka dari orang tahu ke, mana yang dari kumatan terpangkakan, mereka orang-orang macam doni dapat sesungguhnya yang dia makura ni akhlak, madoro ni akhlak. Maka ini, maka yang berguru saya malah waris ni kurangnya senilai rezeki. Siapa ngomong? Siapa ngomong? No. Bahaya. Macam dapat 10. Jika orang barangnya dapat 100. Maka si bangga dapat 10. Tapi kalau dia akan di bawah dia ni. Siapa ni ngomong? Nol. Kalau nol sama dengan telur lumayan kuat. Ibu yang berkata, tapi kalau tanya telur, ada yang bukan telur, melu baca di bola, melu yang kering bawah di rumah, jadi kan. Makanya rahasianya kenapa Nabi begitu mulia, dan itulah yang dia berikan di dalam Al-Quran dan akhlaknya. Sebab ia berakhlak Pak kunci penentu yang baik tidaknya seseorang, selamat tidaknya seseorang, dan inilah yang kita harus ikuti kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kesimpulannya, ini umat yang diri terus lurus bawah kita. Tapi jangan berkecil hati. Sahabat-sahabat Nabi adalah orang yang paling beruntung. Kenapa? Karena mereka itu pernah melihat Nabi secara langsung dan mengikuti Nabi SAW. Makanya Nabi mengatakan, "Tuba liman ra'ani wa ana nabi." Beruntunglah orang yang melihatku dan beriman kepadaku. Tapi ingat, ini hanya satu kali saja diucapkan oleh Nabi. Beruntunglah orang yang melihatku dan beriman kepadaku. Dicobalah. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak pernah melihat Nabi, lalu dia beriman? Maka dia minta tumba tuba, tumba tuba, tumba tuba. Beruntunglah, beruntunglah, beruntunglah. Siapa beruntunglah, beruntunglah, beruntunglah? Liman amana nabi walam yarani, yang beriman kepadaku padahal dia tidak pernah melihat Nabi. Ini keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kau ini keinginan kita, tapi Nabi mengulangi sampai 3 kali keberuntungannya orang-orang yang tidak pernah melihatnya tapi dia beriman kepadanya. Ini mana ini? Tidak mungkin. Ya Abu Jahal diparingi pacalanna sejuta bilang kuruna setiap hari Senin hanya gara-gara ketika dia mendengar Nabi dilahirkan, dia termasuk orang yang paling berbahagia. Maka dia cerita mengenai sahabat Abu Jahal itu, paman saya itu adalah paman saya. Setiap hari Senin diringankan asap kuburannya oleh Allah gara-gara dia ketika mendengarkan aku dilahirkan oleh ibuku Aminah begitu gembiranya. Bagaimana orang yang selalu gembira dalam hidupnya dan mengikuti Nabi Muhammad pasti lebih gembira, pasti lebih beruntung apa yang dia dapatkan dibanding dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari seorang Abu Jahal, pertalaran dia sendiri kita. Abu Jahal itu nama aslinya adalah Amru bin Hisham. Dan kalau dia mau begini Abu Jahal, nama aslinya Abu bin Hisham. Panggilannya di tengah masyarakat Arab adalah Abu Hakam, Ambo dan Mubijani. Bapaknya orang Kida.
kedua Abu Jahal, bapaknya orang Romo. Tapi maka dia berbuta ketua umum Sulawesi, maka Abu Jahal itu berduana belok mau mancing rumah Abu Jahal, dia negara mau mancing. Lewat-lewat pun mau langsung mancing Abu Jahal, tapi dia negara mau mancing, belok biasa juga. Pada dia juga dalam doanya selalu mendoakan kawannya. Dia mengatakan, Allahumma a'izal Islam bi ahadil umaraini. Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan salah satu dari dua orang yang bernama Umar. Tania mulai dari tahunku iwasir parilogana, tapi tidak ayat dia pembuka Umar bin Khattab. Dan itu adalah salah teman-teman dengan kita. Tapi kadang saya berpikir, kenapa Nabi itu mengatakan Allahumma a'izal Islam bi ahadil umarain? Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan salah satu hambamu yang bernama dua hambamu yang bernama Umar. Seandainya maknanya Allahumma a'izal Islam bi umarain, atau pasti tak ada sama Umar kalau sebagai Abu Jahal. Itu yang saya tidak berpikir, kenapa Nabi tidak mengatakan sekali begitu? Tapi jadi bahwa menilai, akhirnya jadi domi dari dengan berupa menutra Umar bin Khattab. Tapi itulah hikmahnya sallallahu alaihi wasallam. Saya kira inilah pemahaman lebih. Jadi polis kita ini tidak lari kemana-mana. Kita fokus kepada sejarahnya Nabi, akhlaknya Nabi. Tidak kemana-mana karena memang materi kita, acara kita pada malam ini adalah mengenang sejarah hidup dan kehidupannya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua, memberikan syafaatnya kepada kita semua Bapak Ibu sekalian. Salam di dunia bukan ini, berdoa insyaallah salam di Rasulullah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Alhamdulillah yakum. Wallahu a'lam. Wa alaikum salam. Wallahu a'lam.